Pengambilan sampel darah dilakukan oleh tenaga medis. Darah diambil menggunakan squid disposable atau jarum ambil darah sekali pakai. Darah yang telah diambil dimasukkan ke dalam vacuum yang telah berisi EDTA. EDTA berfungsi agar darah yang disimpan tidak mengalami penggumpalan. Setelah itu, sampel darah disimpan ke dalam kulkas dengan suhu -4 derajat Celcius. Darah yang disimpan harus segera digunakan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Isolasi DNA dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama isolasi DNA whole blood dan yang kedua ialah isolasi DNA menggunakan FTA card. Sebelum mendesain primer, kita pertama kali mencari data nukleotida atau gen di laman NCBI. Setelah data gen didapatkan, konsultasikan dengan dosen terkait. Langkah kedua ialah mencari primer dari gen target menggunakan software atau website seperti oligo.net, Eurofins Genomics, Primer Blast, Primer 3 Plus, dan Genius Prime. Langkah selanjutnya ialah menentukan kualitas primer dengan website NetPrimer. Setelah itu, konsultasikan kembali hasil primer dengan dosen terkait. Hal pertama dalam melakukan PCR ialah mencampurkan komponen master mix PCR dan sampel DNA ke dalam tub PCR. Setelah itu, tub PCR dimasukkan ke dalam mesin PCR. Sebelum mesin PCR dijalankan, atur proses PCR sesuai dengan pengaturan dari penelitian sebelumnya. Menu pengaturan proses PCR akan ditampilkan seperti tampilan berikut. Langkah pertama ialah pre-denaturasi, lalu denaturasi, annealing, extension, dan terakhir final extension. Setelah PCR, proses selanjutnya ialah elektroforesis.
Hal pertama dalam elektroforesis ialah membuat gel agarosa. Setelah itu, amplikon atau DNA hasil PCR dimasukkan ke dalam lubang pada gel agarosa. Proses ini dinamakan loading sample. Proses selanjutnya ialah running elektroforesis. Sebelum itu, atur waktu dan tegangan pada mesin elektroforesis terlebih dahulu. Setelah pengaturan selesai, proses elektroforesis mulai berjalan. Tahapan selanjutnya ialah gel dock. Gel dock ini digunakan untuk memvisualisasikan gel agarosa hasil elektroforesis. Setelah itu, hasil elektroforesis difoto dari gel dock menggunakan kamera dan diskusikan hasil elektroforesis dengan dosen terkait. Jika hasil elektroforesis menunjukkan hasil yang baik, maka sampel DNA dapat dilakukan sequencing. Setelah hasil sequencing didapatkan, BLAST menggunakan software bioedit dan diskusikan hasil BLAST dengan dosen terkait.